sekarang nih kita udah masuk ke rumah. Bisa panggil apa ya kita? Kang boleh, kali ini Abah. Oh, Ini Kang aja, Kakang, boleh Kakang ini. Kang apa-apa. Iwan Iya, sama boleh. Abah. Nah, nih maaf, saya tahu tempat ini tuh dari channel YouTube. Saya iseng nyari info mistis. Taunya selewat ada Pami channel. Iya. Nah, saya penasaran tuh, saya nyarilah informasinya. Kebetulan teman saya tuh tahu tempat ini, jadi ditunjukin lah tempat ini. Iya. Saya tuh mau tanya-tanya, boleh ya? Boleh. Oke, kalau gitu langsung aja ya Kang ya. Boleh. Mau nanya apa? Silakan. Apa ya pertama-tama? Penasaran tuh, kalau Pami itu apa sih? Pami itu kita jadi komunitas bagi penggemar mistis. Jadi orang-orang yang mengemari hal mistis itu kan nggak ada wadahnya. Nah, kita bikin Pami itu satu wadah untuk mengumpulkan orang-orang yang sangat mistis untuk bergabung di kita gitu. Untuk jadi ya ikut komunitas kita lah. Oh, itu tuh Komunitas, yang kita komunitas ya. buat jadi channel gitu. Iya, ya. komunitas kita. Terus kalau misalnya Pami itu udah lama banget berdirinya? Kurang lebih 2 tahun lebih lah, 2 tahun lebih. Iya, Pak ya, 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Kalau di Pami biasanya menceritakan apa sih, info-info gimana? Di Pami kita ada beberapa macam ya. Kita kadang-kadang ada pengobatan, ada juga kita kebersihin rumah juga. Ya di Pami juga kita bisa sharing ya Pak ya, sharing tukar pikiran tentang hal-hal mistis gitu kan. Terus kan Di kita ingin mencoba apa ya namanya, mengungkap ya Pak. mengungkap supaya orang-orang tuh tahu, oh hal mistis itu katanya tabu. Bukan, sebetulnya bukan tabu. Jadi kita mengenalkan mereka agar mereka tidak merasa ketakutan oleh sesuatu hal yang memang belum pasti gitu. Jadi mereka tahu, oh ada hal mistis, ada hal gaibnya, tetapi mereka tidak merasa tertekan. Itu kita ketahui, oh kita jalani, dan memang kita nggak usah takut sama yang seperti itu gitu. Entah itu katanya hantu, entah apa. Karena sudah mengenal akan tahu, oh ini cuma seperti inilah gitu. Mereka ada dunianya masing-masing. Ya seperti itu gitu. Dan mistis itu benar ada gitu. Real, contohnya ya kita sering merinding ya Pak. Ya. Karena merinding kan nggak bisa dibikin-bikin. Nah, kita merasa merinding lah, itulah bahwa di dunia ini ada makhluk lain selain kita gitu. Tapi ya saya pribadi gitu ya. Ya. Saya tuh kurang percaya sama yang kayak gitu. Apalagi sekarang kan tahun 2020 nih Ya. ya. Orang tuh berpikiran sama kayak saya. Ngapain sih mistis gitu. Emang bener kan, saya juga nggak percaya, ngapain gitu. Terus Kang Iwan aja pakai kayak gitu buat apa gitu? Oh, kalau ini sekedar aksesoris. Sekarang begini, kita mistis masa di sini gambarnya boneka atau Hello Kitty kan nggak lucu juga. Ya Pak ya. Jadi bukan kita gini tuh untuk menakutkan karena Jadi kebanyakan gini ya, kita pakai aksesoris masing-masing pasti beda-beda. Karena apa? Kita hanya budaya aja, iseng. Kita memang hobi. Kesenangannya ya hal-hal yang istilahnya pakai aksesorisnya apa, batu cincin atau kalung. Dan masing-masing kan nggak sama gitu. Oh, jadi mistis itu cuma keisengan belaka. Keisengan aja bahwa ini pakaian mah ini hanya aksesoris, bukan berhubungan dengan maksud mistisnya. saya, mistis itu cuma keisengan belaka. Oh, bukan Kayak- mistisnya. Kayak hayalan gitu. enggak, kalau mistis itu realnya ya, seperti tadi bilang itu contohnya merinding. Nah, merinding itu berarti kan ada sesuatu makhluk atau goib itu. Sinyal. Sinyal kita kan merinding. Itu yang paling simpel. Yang paling simpel itu merinding. Karena merinding kan kita nggak bisa dibikin-bikin lagi gini atau coba merinding kan nggak bisa. Oh iya, saya lupa. Ini nih pakai baju ini. Iya. Nah, itu ada logonya. Saya mau nanya, itu arti logo itu apa sih? Boleh. Jadi begini ya. Ini saya terangkan ya dari logo. Nah ini artinya bumi atau kehidupan kita. Ada kebaikan dan ada keburukan. Nah ini ada titik yang kecil ini artinya dari kebaikan pasti ada sisi buruknya sedikit pun.
Jadi nggak ada yang sempurna. Nah dari yang buruk pun pasti ada sisi baiknya. Nah itu tergantung balik lagi kepada kita pilihan, karena hidup itu pilihan. Kita mau besarkan yang mana, yang baiknya atau yang buruknya? Atau seimbang. Inilah artinya ini yang tengah. Dan ini itu artinya 8 penjuru mata angin. Karena di bumi ini kita ada kekuatan alam yang tidak terhingga, yang besar sekali. Makanya kita memakai ini. 8 penjuru mata angin itu kekuatan alam. Sayap itu melambangkan, mari kita besarkan sayap dengan silaturahmi. Kita rangkul semua tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Kita di sini bersaudara. Ini artinya ini sayap. Dan ini orang yang lagi meditasi. Nah ini meditasi kita mendekatkan diri, dan kita mendekatkan diri juga dengan alam dan menenangkan diri. Gitu, dan menenangkan diri, menjauhkan dari hal-hal yang negatif. Ini artinya orang yang sedang meditasi ini. Demikianlah arti lambang PAMI. Ini tuh dari logonya ada positif sama negatif lah Iya. ya. Tapi saya ngelihatnya negatif loh kalau mistis. Loh, gini, makanya kemarin itu kebanyakan seperti Anda yang pikirkan mistis itu orang-orangnya negatif gitu. Nah, makanya kita kemarin bagiin juga ada 2000 masker loh. Kita bagiin bahwa orang-orang mistis itu peduli ke COVID yang sekarang yang sedang berkembang. Kita bagiin dengan gratis, full gratis. Terus waktu bulan puasa juga kita ngebagiin nasi bungkus buat yang buka puasa, semua yang kita tanpa pandang bulu, semua yang lewat kita bagi. Jadi mistis itu sebenarnya tidak buruk, cuman image-nya karena bernama mistis mungkin Jadi bayangannya wah udah negatif, padahal nggak selalu. Makanya itu kita bikin komunitas ini ya untuk itu, supaya orang-orang tuh tahu mistis itu tidak seseram dan seperti apa yang dia bayangkan gitu. Seram sih menurut saya, soalnya kayak kemasukan itu kayaknya disetting gitu ya. Oh enggak, kita nggak setting. Sistemnya kalau memang kemasukan ya kemasukan gitu. Jadi kita waktu ada orang kemasukan, oh kita obati. Itu real. Jadi kalau dibaratin kita, ya dia memang pengen kerasukan ya kita masukin gitu sekalian, biar kerasa gitu. Tapi saya nggak percaya. Ya nggak apa-apa, jadi bisa dibuktikan gitu Ya, kalau terus itu. kayak yang di belakang Akang sama Abah nih ya, ada tempelan kris itu kan barang pusaka. Ya betul. Nah pasti ada isinya kan. Iya, goibnya. Ada yang berisi dan ada yang enggak. Itu kan hiasan, semacam aksesoris ya, hiasan. Karena ada orang yang punya hobi, koleksi barang apapun dia koleksi. Nah seperti Ki Iwan ini ya, beliau senang mengkoleksi dan nggak selalu bahwa semua yang dipajang itu berisi gitu, nggak selalu. Jadi balik lagi nih, ini hobi apa cuman keisengan belaka? Oh, ini kita hobi. Ini hobi kita. Hobi kita tuh dalam hal mistis ya, Pak ya. Betul. Kalau ini aksesoris, istilahnya kalau aksesoris setiap orang tuh senang sama batu, cincin, bukannya bahwa ini berisi gitu, enggak. Tapi aksesoris, lebih ke aksesoris. Oke, terus saya penasaran nih, di PAMI itu biasanya kegiatan apa sih yang dilakuin tiap komunitas gitu? Kan udah banyak nih. Betul. Nah, apa sih yang di kegiatan PAMI ini? Kalau kita setiap Jumat tuh kita ada kopdar semua anggota untuk membahas atau kita sharing ya, Pak. Kita sharing hal-hal seputar mistis atau orang yang punya masalah tentang berbau-bau mistis. Bukan yang bukannya penyakit yang mistis, bukan medis ya, bukan medis ingat. Mistis kita bahas ya, Pak. Kalau bisa kita sembuhkan di situ. Gitu. Jadi dalam PAMI itu kita ada juga dalam hal penyembuhan, juga ada kebersihan rumah dan yang lain-lain itu gratis kita ya, Pak ya. Kita gratis, kita untuk istilahnya membantu orang. Kita nggak meminta untuk bayaran ya. Tidak meminta bayaran, apapun yang kita bisa bantu ya kita bantu. Tapi kan biasanya kalau misalnya ada yang datang tuh penyembuhan gitu suka berdampak buruk loh akhirnya. Gitu gimana ceritanya? Gini, kalau berdampak buruk itu saya rasa yang sudah kita bantu ya, bayang nggak ada. Dia normal, dia biasa, malah dia seneng ya. Ya. Dan sehat kembali. Dia mengakui bahwa
dia udah sehat betul, tidak ada dampak buruk gitu. Nah kalau untuk yang lain sih ya, Ya, saya nggak berani kita nggak komen berani ya. komen ya. Nggak berani Masing-masing komen. ada kode etiknya Ya, ada masing-masing. kode etik. Cuman kalau di PAMI yang sudah itu orang-orang malah berterima kasih ya, Bah. Berterima kasih karena apa maksudnya berterima kasih dengan cara apa? Ya kita mah nggak minta, kata kita juga kita nggak menarikkan. Dia berterima kasih dengan omongan, oh makasih saya udah sembuh dan saya udah normal nih, udah enakan badan, ya udah. Kita senang kok mendengar gitu juga, berarti kita berhasil. Karena gini, kita tuh hanya pelantara ya, Bah. Betul. Gimana pun kita juga tergantung yang di atas. Kita hanya pelantara saja. Kita mencoba untuk menolong ya, Bah ya. Cuman kesembuhan itu tetap kita juga memohon ke yang di atas. Ya ada juga ya orang yang memang dia udah merasa betul-betul sembuh dan dia berterima kasih. Nah karena dia mau berterima kasih sudah ikrar istilahnya. Dia ingin bikin baju PAMI. Nah dia sumbangkan ke PAMI seragam seperti ini. Ya itu sebagai bentuk terima kasih. Ada juga ya hanya sekedar untuk mengganti biaya kita operasional atau apa. Ya setelah dia merasa berhasil, kita tolak pun kita merasa bersalah juga karena dia udah niat, udah dia janji bahwa dia akan ingat bahwa dia udah dibantu dan berhasil sembuh, dia udah nadar istilahnya. Nah kita nggak menolak hal-hal yang seperti itu ya, tapi kalau untuk kita memasang tarif atau apa enggak, maaf. Terus kalau misalnya biasanya nih yang minta tolong ke siapa aja ya? Kalau di PAMI itu kita bebas aja, tergantung orang itu kan gini, kadang ada cocok-cocoknya dia sama siapa. Mau sama kita, mau sama Abah silakan, tapi yang penting kalau sama Abah ya saya juga saling bantu. Ada pasien ke saya, Abah pun nggak saling bantu. Jadi kita semua saling bantu Kerjasama lah. Kerjasama. Tapi saya masih penasaran nih sama metode penyembuhan atau eksplor kayak gitu. Boleh nggak nih saya tantang? Siap, siapa takut ya, Bah? Tapi saya masih nggak percaya nih soal yang orang kesurupan itu. Nah, begini aja, makanya kamu kan mau nantang apa dulu? Saya harus tahu dulu dong. Ya benar kan? Kamu kan nantang tadi. Nah, kamu mau nantang apa? Ya, kita harus tahu dulu. Nanti saya tantang. Gimana kalau saya kasih satu tempat, nanti Akang sama Abah eksplor ke sana. Siap, siapa takut? Cuman dengan catatan kamu juga harus ikut. Oke. Karena kan gini, siapa tahu kamu tuh benar kita real atau tidaknya. Kalau kamu nggak ada juga percuma ya. Benar nggak, Bah? Dia mana tahu, kan dia bilangnya pengen real tadi nantang ya, Bah, benar nggak? Ya udah kamu juga harus ikut. Kalau kamu nantang, kamu buktiin, kamu ikut dan kamu lihat sendiri. Gimana ya tapi saya masih nggak percaya soal orang yang kemasukan itu. Ya ntar kamu bisa rasakan. Bila perlu, Bah, masukin, Bah. Ngeyel banget nih, apa perlu dimasukin? Masuk angin. Ya biar kamu ngerasain bahwa itu mistis itu ada. Yakin ada. Kalau enggak gini aja, ntar waktu explore nantang banget nih ya. Anak kecil. Ntar waktu kita di sono, kamu ikut dan kita buktiin bersama-sama. Oke. Bener atau enggaknya? Benar. Siap. Tapi real ya ini. Oh, ya, kan kamu ikut. Ya tapi real kan. Ya kan kamu ngelihat Ya sendiri. kalau misalnya saya ikut terus ada settingan-settingan gitu kan ya percuma aja Kang. Kan kamu tahu sendiri dong. Kamu lihat mana kita bisa setting. Kalau kita setting kan kamu juga tahu. Ya, tenang gini ya. Pada saatnya kita nggak main setting dan nggak main istilahnya trik atau apapun. Nah kita lihat realnya. Jadi entah itu memang mau kesurupan, ingin kesurupan kita masukin real, atau ingin merasakan benar bahwa ini seperti ini realnya gitu. Dan kita nggak pakai istilahnya setting. Kita real di lokasi. Nah tinggal kita tentuin kapan kita ketemu di lokasi, pas syutingnya bareng. Oke, guys, minggu depan kita eksplor ke satu tempat. Siap. Kita nggak akan ini ya. Kita buktiin. Oke. Real atau tidak, atau ini settingan atau enggak. Dan kamu bisa lihat sendiri dan kamu ikut sendiri. Karena kamu nantang, kamu harus buktiin dan kamu harus ikut. Oke. Saya tunggu ya
minggu depan explore ke satu tempat. Siap. Ya, Mbak. Kenapa kita harus takut? Tapi ntar kalau ada apa-apa di sono, kamu jangan minta tolong kita juga. Karena ada nangkang. Ntar suatu saat di sono ada yang nempel atau kamu sampai gimana, berat atau apa, kamu jangan minta tolong kita. Kan kamu udah nangkang. Kamu nggak percaya, kamu nikmati. Ya, benar nggak, Mbak? Kamu nikmati sendiri. Kalau sampai ada apa-apa, ya itu risiko kamu. Ya nggak terlalu gitu juga. Kita juga kan tetap ya model Abah istilahnya. Kalau lihat yang memang butuh pertolongan, ya kita tolong lah. Iya, tadi katanya mau nolong. Iya, tapi kan harus dibuktiin dulu, Pak. Nah, buktikan dulu. Buktikan dulu, rasakan dulu. Jadi, oh benar nih, ini kenyataan gitu. Kita ngalamin, bukannya settingan, ternyata kan betul-betul gitu. Nah, jadi disitulah kita istilahnya bukti yang real bahwa kita apa yang kita syuting itu bukan rekayasa. Ya. Oke, kalau gitu ditunggu ya minggu depan. Siap. Siapa takut?